menginginkan kita dalam kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang pengen dikehendaki baik sama Allah, Allah nggak kasih semua daripada dunia. Allah nggak kasih harta, Allah nggak kasih jabatan, Allah nggak kasih apa-apapun. Satu yang Allah kasih, faqihu fiddin. Dia paham akan agama. Dia duduk di mana tempat yang menjadikan dia paham akan agama. Itulah yang namanya kita dikehendakin baik. Ya, orang banyak sehat banyak, orang banyak punya harta banyak, punya jabatan banyak, tapi satu yang nggak ada mereka punya, kebaikan. Ya, mereka belum tentu dalam keadaan kebaikan, tapi kita, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bersyukur duduk di mari, kita punya harta kagak, jabatan juga kagak, ya, apalagi dunia yang lain juga nggak punya, tapi kita punya satu, kita dalam kebaikan. Udah itu doang, selesai. Ya. Seandainya kita meninggal di mari, rela gak? Hah? Rela kagak? Ya takut mati udah. Ya. Nah, itu namanya ya. Nah, ya. Berarti kita dalam kebaikan. Ya. Nah, jadi ya kita bersyukur akan hal itu, ya. Akan hal nikmat iman, akan hal nikmat Islam, akan hal nikmat sehat walafiat, dan akan hal kita masih bisa berzikir, bersolawat. Ya, berapa banyak orang yang Allah cabut nikmat lisan, Allah cabut nikmat pendengaran, ya, Allah cabut nikmat penglihatan. Yang mana ini semua kalau kita jadiin berzikir, bersolawat, nikmat. Ya. Nggak ada lisan, nggak bisa berbicara. Bagaimana dia mau membasahkan dia punya lisan dengan berzikir? Ya. Allah cabut pendengarannya, bagaimana dia mau bisa mendengarkan orang berzikir, bersalawat? Ya. Terus ya, penglihatan, bagaimana dia mau bisa kalau melihat orang-orang yang berzikir dan bersalawat? Jadi nikmat yang ini kita jaga. Gimana cara menjaganya? Ya begini, jalanin apa yang diperintah Allah, tinggalin apa yang dilarang Allah. Nah sekarang kita di mari lagi ngejalanin perintah Allah kan? Lagi ngejalanin. Talabul ilmi, cari ilmu. Di sini kita lagi ninggalin larangan Allah gak? Lagi ninggalin. Emang di sini ada yang menjudi, minuman keras ada di mari? Hah? Ya, nggak ada. Ya, kecuali ada yang itu tuh, apa? Nilep. Nah, itu hati-hati deh tuh ya. Jangan sampai. Nah, jadi ya, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Coba kalau kita punya satu kekasih, kira-kira kita punya gak waktu spesial, waktu ya, yang nggak mau kita diganggu sama siapa-siapa? Kira-kira begitu gak? Kita punya kekasih, kita punya satu waktu yang nggak boleh diganggu sama siapa-siapa ketika kita sama kekasih tersebut. Nah ini waktu ya, jangan sampai kita diganggu sama hal yang lain. Udah kalau malam Jumat kita lagi baca salawat, baca zikir, baca ratib, baca maulid, yang lain udah nanti dulu. Paham nggak? Kenapa? Kita lagi sama kekasih. Paham nggak? Bayangin kalau lagi ada orang sama kasihnya, laki sama bini berduaan di kamar, waktunya lagi berdua, kita gebrak-gebrak tuh, dok. Ya, tenang aja li, ya, nggak ada yang berani li. Nah jadi begitu, ya. Ini malam jadi malam kita khusus banyak bersalawat. Bayangin coba, selain malam Jumat, ente bersalawat kapan? Ada hari lain selain malam Jumat? Ada gak? Hei, kagak ada. Udah akuin aja kagak ada. Aneh juga begitu. Selain malam Jumat, kita nggak pernah lagi bersalawat sebanyak ini. Ya, kalau bersalawat tiap hari dalam sholat kita bersalawat. Ya. Tapi sebanyak ini bayangin kapan gitu? Nggak ada.
Jadi waktu ini adalah waktu khusus sama kita, sama kekasih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang kalau punya kekasih begitu, ya. Kalau punya kekasih begitu, dia punya waktu khusus yang nggak boleh diganggu sama siapapun. Ya. Jadi masyarul hadirin rahimakumullah, ya. Mari sama-sama kita lanjut kepada pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah Fima yajibu alal insan fi ibadillah. Ya, kita masuk pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah. Namun sama-sama sebelumnya kita baca doa niat belajar agar apa yang kita pelajarin dapat kepahaman, apa yang kita pelajarin dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalani apa yang kita pelajarin, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya diberi daripada taufik hidayah inayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqal khatimi nasiril haqqi bil haqqi wal hadi siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna til wahmi wa akrimna fahmi waftah alaina fadil ilmi wa hassin akhlaqana wa sahhil lana abwaba wanshur alaina ini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa damana bihi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala, sampai mana kemarin? 7 ya. Wal wathbatil fahishah wad darbatil mufritah wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa taqaddumi ala imamihi bi ruknin fi'liyaini wa takhallafi bihima bi ghairi udrin wa niyyati qat'i shalah wa ta'liqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Faslun alladhi yalzamu fihi niyyatul imamah arba'ah: al-jum'ah wal mu'adah wal manzuratu jama'ah wal mutaqaddimatu fil matar wallahu a'lam bissawab. Ya, kita sampai kemarin pembahasan yang ke-7. Sekarang kita masuk ke 8 dalam hal yang membatalkan sholat ya. Nah, jadi membatalkan sholat ini jangan dilakuin. Membatalkan sholat ini dihindarin. Kalau kita lakuin maka sholat kita batal, diulang lagi, dilakuin lagi, batal lagi, capek sendiri nanti ya. Nah, jadi perlunya kita mengetahui sesuatu yang membatalkan adalah agar kita jangan ngelakuin hal tersebut. Yang ke-8 adalah wal wathbatil fahisyah. Yang ke-8 adalah sebab sholat menjadi batal adalah wal wathbatil fahisyah, gerakan yang ya, yang refleks gitu ya, sangat, ibarat kata orang lompat tuh langsung brek gitu ya, tapi bahasanya lupa nih, melompat yang jelek. Nah, fahisyah itu jelek ya. Al makna anna salata tabtulu aidan bil wasbah wa hiya allati fiha inhina'un bi kulli badan. Nah, jadi modelnya itu ya, seluruh badannya bergerak. Paham nggak? Seluruh badannya bergerak ya, kayak orang yang tadinya begini nih ada ke depan, dia mau putar balik ke belakang atau dia loncat. Nah, loncat. Mungkin ada tikus kali ya. Nah, lagi sholat. Nah, ya. Wala takunu illa fahisyatan. Dia nggak jadi batal kecuali dia punya lompatan, seluruh badan bergerak. Jelek, ibarat kata, kebangetan dah begitu. Ya, spontan. Ya. Jadi begini, ada orang sholat bergerak, ya, mau loncat kek, mau nampol kek, mau apa ya, mau berbalik badan kek. Ketika kita lihat parah banget itu, dia punya bergerak, maka dia batal. Tapi kalau sekedar loncat, nah, sedikit, ibarat kata nggak parah, ya,
maka dia nggak jadi batal. Wala takunu illa fahisyatan. Dia nggak jadi batal kecuali dia punya bergerak parah. Paham nggak? Ya, itu yang ke-8. Walaupun satu gerakan ya. Terus yang ke-9, wadarbatil mufritah, ya. Wadarbatil mufritah, iya memukul ya. Tadi melompat. Ya, memukul ya, yang keras, ya, melebihi batas. Gimana itu model itu? Ya. Ah? Ya. Nah, jadi dia punya tangan memukul ya, yang melebihi batas. Anna salata tabtulu aidan bidarbatil mufritah wa hiya allati yataharraku laha jami'ul badan. Ya. Kalau tadi inhina itu berpaling. Paham enggak? Ya. Berpaling tuh inhina namanya, ya. Yang tadi ke depan jadi ke belakang. Yang tadi di samping jadi berbeda apa? Berubah tempat. Kalau sekarang yataharraku jami'ul badan, seluruh badannya bergerak. Begitu tuh, ya. Seluruh badan bergerak sebab dia punya apa namanya itu tadi pukulan. Wa mithluha, dan sepertinya seperti pukulan tadi, Arab satu al-mufritah, tendangan yang apa melebihi batas. Gimana tuh model itu? Lagi sholat, depannya ada tikus, dia tendang. Nah, ya. Atau biasa kalau orang apa namanya begini tuh, orang sholat lewat depannya. Nah, ya. Tapi nggak taunya dia tampol gitu. Ya, harusnya begini aja, ibarat kata ngalangin. Ternyata ya dia tampol tuh orang. Ya, biasanya begitu tuh kalau orang dia pakai tangan. Nah, kalau ya semisalnya juga tendangan ya, kalau dia melebihi batas maka dia bisa menjadi batal. Paham nih ya? Ente mau nyobain nggak? Cobain dan nanti jamaah di masjid ya. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Yang ke-10 nambahin rukun fi'li amdan secara sengaja. Rukun fi'li itu rukun yang bergerak. Paham nggak? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri, itu namanya rukun fi'li. Kalau kita tinggalin maka nggak sah kita punya sholat. Kalau kita tambahin secara sengaja maka batal kita punya sholat. Ini kayaknya kurang enak nih 4 rakaat, tambahin A1. Iya gak? Lagi semangat nih ya. Lagi sehat 5 rakaat. Tetap aja batal. Ya. Nah, jadi begitu. Anna salata tabtulu aidan bi ziyadati ruknin fi'lin fiha ma'al amdi. Ingat, secara sengaja. Tapi kalau ya di luar sengaja ya, nanti ada bahasan di sini. Ai wal ilmi bit tahrim, artinya sengaja itu kita tahu bahwasanya nambahin rukun itu hukumnya haram. Enggak boleh kita mengada-ngada. Ya. Salat maghrib rukunnya 3 kali. Ada enggak? Kagak ada. Rukunnya 3 kali. Walad dhalin amin Allahu akbar samiallahu liman hamidah Allahu akbar samiallahu liman hamidah Allahu akbar. 3 kali ruku. Ya. Berarti ya itu namanya kalau kita tahu haram ya nggak boleh maka batal. Karuku'in li ghairil mutabi'ah wa qad li nahwi hayatin. Seperti ya ruku yang apa namanya nambah lagi tuh ya, nambah ruku ya. Dia ruku dia ruku lagi ya. Wa in lam yatma'inna wa lam yataharrak thalatha harakatin mutawaliyah. Walaupun nambah rukunnya kagak tumakninah dan juga walam yataharrak thalatha harakatin mutawaliyah, dan dia enggak bergerak 3 kali berturut-turut. Artinya begini. Allahu akbar, dia ruku. Sami Allahu liman hamidah, dia i'tidal. Allahu akbar, ruku sebentar, kagak tumanina. Allahu akbar, langsung dia sujud. Maka itu sudah dinamakan menambah rukun fi'li. Paham enggak? Jadi sebentar doang,
model ruku, ya, dari i'tidal dia ruku, ya, langsung sujud. Nah, ini namanya nambah rukun fi'li, walaupun nggak tumakninah, walaupun dia nggak bergerak sama sekali. Paham ya? Wa taqaddami ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Yang ke-11, ya, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Tadi rukun fi'li udah tahu kan, rukun gerakan. Sekarang kita ngedahuluin imam dengan 2 rukun, maka bisa menjadi batal. Anna salata tabtulu aidan bisabqil musallil ma'mumi imamahu bi ruknaini fi'liyaini walau ghairi tawilaini. Ya, kalau kita jadi makmum salat, imamnya tua, engkong, encang, kakek, ya, salatnya geraknya lambat, kita nggak boleh ngedahuluin imam 2 rukun, ya. Artinya lewat dari 2 rukun, ya. Biruknaini walau ghairi tawilaini, walaupun, ya, bukan rukun tawil, ya, artinya rukun qashir. Tahu rukun qashir kan? Rukun qashir tahu gak? Apa rukun qashir? Rukun qashir ada 2, duduk di antara 2 sujud sama tidak. Ada rukun tawil, ada rukun qashir. Rukun tawil tuh kita boleh lama-lama berdiri baca Al-Baqarah, Al Imran, sejam 2 jam silakan, sampai subuh juga ente berdiri, ya, boleh. Terus apa lagi? Sujud sejam, silakan, ya. Terus apa lagi? Ya, ruku sejam, silakan, ya. Ente sholatnya di Mekah deh tuh, ya. Bacaannya panjang. Nah, terus itu namanya rukun tawil. Rukun qashir mana? I'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Kalau i'tidal sengaja kita lamain, ya, lebih dari kadar bacaan i'tidal, maka batal kita punya sholat. Paham gak? Jadi kalau i'tidal jangan lama-lama. I'tidal 15 menit, itu baca apaan? Ya, sholat aja 5 menit, ente i'tidalnya 15 menit, ya. Nggak tahu kakinya kesemutan kali itu. Nah, terus duduk di antara 2 sujud juga jangan lama-lama, ya. Sehabis baca bacaan tersebut selesai, udah langsung berubah dia punya. Nah, jadi, ya, kita nggak boleh ngedahuluin imam walaupun bukan rukun tawil, artinya rukun qashir. Kita nggak boleh ngedahuluin i'tidalnya, nggak boleh ngedahuluin duduk di antara 2 sujudnya. Bitakhallufihi anhu bihima bighairi uzrin. Berbeda, ya. Nah, di sini yang tadi yang ke-11. Yang ke-12-nya apa? Wa takhallufi bihima bighairi uzrin. Enggak boleh kita ketinggalan dari imam 2 rukun. Jadi kalau kita sholat, ya, ikutin imam, jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Waladdallin amin, kata imam, Allahu akbar, dia ruku. Ya, kita masih berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Imam udah i'tidal, kita masih berdiri. Ya, ketika imam mau sujud, selesai kita punya sholat, batal. Paham gak? Ya, biga illa, ya, wa bitakhallufihi anhu bihima bighairi udzrin, kecuali dia punya udzur, ya, kecuali punya udzur, ya, pinggangnya sakit, ya, apa lagi, asam urat, ya. Iya gitu dah, ya. Nah, jadi kecuali ada udzur. Wa suratus sabqi an yahwiya li sujud wal imam qaiman lil qiraah mathalan. Gambarannya orang mendahulin imam tuh gimana? Imam masih baca, ya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kita jadi makmum, Allahu akbar, ruku duluan. Allah sami Allahu liman hamidah. Pas kita mau ke sujud, batal. Karena udah ngelebihin 2 rukun. Kita ngedahuluin imam, ya. Imam masih baca surat, masih berdiri, kita udah mau sujud, ya. Nah, itu batal kayak gitu. Aw yarka'a qablahu falamma arada an yarka' rafa'a falamma arada an yarfa' sajada. Wa suratut takhalluf an yazul al imam an haddil i'tidal wal ma'mum fil qiyam mathalan.
Gambarannya kita ketinggalan dua harokat lagi, ya, dua rukun fi'li, ya, bahwa imam, ya, berdiri ini imam, ya, ruku, ya, i'tidal. Ketika dia mau i'tidal, itu udah dua rukun tuh. Kita masih berdiri, kita masih batal. Itu gambarannya begitu. Wal ma'mum fil qiyam masalan. Ya, jadi dua rukun, ya. Ingatin tuh. Ya. Wal udhru fi sabqi huwa an-nisyan wal jahlu faqat wa fi takhallufi huma ugharuhuma mimma yunifu ala ashri masaila madhkuratin fil mutawwalat. Adapun udzur, nih udzurnya nih, kita boleh ketinggalan, ya. Wal udhri fi sabqi, ya, ataupun kita ngedahuluin imam, ya. Apa? An-nisyan wal jahlu faqat. Kita kelupaan atau kita bodoh belum belajar tentang hal itu, ya. Kalau kita lupa, sholat subuh biasanya tuh, sholat subuh, imam lagi baca surat, kita sholatnya sempoyongan, asal jadi berdiri tegak aja, udah mata kerip-kerip, kita dengar sepintas Allahu Akbar, kita main ruku aja deh tuh, ruku, nggak taunya kita lupa. Lupa, atau jahil, dia nggak tahu pelajarannya, maka itu disebut dengan udzur. Dan juga begitu juga, kita ketinggalan daripada imam. Wa kharaja bis-sabqi mimma dzukir. Nah, ini keluar daripada, ya, bahasan kita ngedahuluin imam. Nih perhatikan, kita kadang sering yang namanya ngelakuin ini, as-sabqu bi aqal. Kita ngedahuluin imam sedikit. Allahu Akbar, mau sujud nih, Allahu Akbar, imam belum nempel jidatnya ke sejadah, kita udah nempel. Paham gak tuh? Turunnya sama Allah, blok gitu duluan yang nempel. Ruku, waladhdallin amin, Allah, kita duluan yang sempurna rukunya, baru imam. Ini banyak nih orang nih kayak begini, ya. Nah, bagaimana kita ngedahuluin dengan sedikit tersebut? Fala tabtul bihi, maka itu nggak jadi batal. Lakin yahrumu in kana biruknin. Akan tetapi haram. Haram berdosa gak? Dosa, tetap aja. Walaupun sah tapi berdosa. Kayak begini, ya. Aneh jajan di warung. Jajannya mie Indomie. Halal gak mie Indomie? Halal. Boleh gak dimakan? Tapi duitnya pakai duit nyolong. Jadinya apa? Haram. Jual belinya sah gak? Sah. Pakai duit, ya. Tapi yang aneh makan jadi haram, dosa. Begitu juga sholat, ya. Walaupun kita, ngedahuluin imam sedikit, haram. Jadinya dosa. Begitu. Sama kayak kita sholat ngedumel. Dia lagi imamnya. Ya. Imamnya ahli bid'ah nih, wah. Imamnya nggak pakai kunut nih, wah. Ya. Itu. Ya, jadi apa? Sholatnya nggak ada khusyuk, jadi dia punya sholat dosa. Nah, jadi wa kadza ba'duhu 'inda Ramli, ya, begitu juga yang disebutkan Imam Ramli khilafan li Ibnu Hajar, berbeda dengan Ibnu Hajar, al-mu'tamad fihi al-karahah faqat. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, hal kayak begitu kita ngedahuluin imam sedikit, ya, kita duluan sedikit, itu hukumnya makruh, ya, jelek. Makanya biasa tuh aneh kalau di pesantren sholat sama abuya tuh. Abuya kan kalau turun dari i'tidal turun ke sujud itu lambat, ya. Lambat. Ya. Jadi kita nunggu dulu berdiri semua sampai abuya sujud selesai baru kita turun semua. Tetap syaratnya, ya, terus menerus sampai selesai. Nggak boleh kalau kita lagi sholat ada niat pengen selesai, itu nggak boleh, ya. Karena disyaratkan lagi sholat niat kita terus sampai salam. Kalau ada niat, ya, pengen mutus sholat, maka batal kita punya sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, yang ke-13, atau kita mengaitkan, ya, sholat kita dengan sesuatu. Nanti kalau si fulan datang, ane mudahan lah sholatnya, misalkan, ini calon ya, calon datang, calon datang maghrib, kita lagi sholat, Oh, kalau bebek datang, doi datang nih, ya.
Aneh, selesai dah. Selesai ya sholat. Ini namanya mengaitkan kepada seseorang ya yang akan datang. Maka ini bisa jadi batal. Atau nanti kalau paket datang, selesai ya sholat. Nah ya begitu. Anna salata tabtul aidan bi ta'liqil khuruj minha bi husuli syai'.